Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelompok 7, rekan-rekan kelompok 4 juga. Terima kasih atas waktu sudah menyempatkan untuk presentasi pada pagi ini. Baik, forum diskusi kita mulai. Sebelum memulai diskusi kita, aku ingin bertanya kepada kalian. Sebenarnya kan mahasiswa baru angkatan 62 itu terdiri dari lebih dari satu kurikulum. Latar belakangnya di sekolah menengah. Ada yang dari kurikulum Merdeka, ada yang dari kurikulum 13. Nah, terbesitkah di kepala kalian untuk bertanya, mana sih sebenarnya yang lebih unggul untuk beradaptasi di lingkungan kampus? Maka dari itu, kami kelompok 4 mengangkat tema hubungan latar belakang kurikulum sekolah dengan kemampuan adaptasi mahasiswa baru di IPB University Angkatan 62. Boleh next slide. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jangan dulu sayang, baru kenal. Izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nadia Florenza Putri Amabel sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya, Devina, Aura, Arin, Sakti, Bagas, Zain, Kira, Kesti, dan Esa. Baik, selanjutnya latar belakang boleh dilanjutkan dengan rekan saya, Arin. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas nggak? Dengar, terdengar. Dengar, dengar. Jelas nggak? Jelas-jelas. Jelas, jelas. Oke. Oke, pada bagian latar belakang, saya ingin menjelaskan bahwa mahasiswa baru biasanya harus beradaptasi dengan banyak hal, seperti lingkungan kampus yang baru, metode pembelajaran yang berbeda, dan tuntutan yang lebih tinggi. Nah, kemampuan adaptasi ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh kurikulum sekolah yang berbeda-beda, seperti kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 13. Nah, karena itu tingkat kesiapan adaptasi mereka biasanya berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan data primer dari mahasiswa angkatan 62 untuk melihat apakah latar belakang kurikulum tersebut benar-benar punya pengaruh terhadap kemampuan adaptasi mereka. Nah, dari latar belakang tadi, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ad- apakah ada hubungan signifikan antara kurikulum sekolah dan kemampuan adaptasi mahasiswa baru di PB Angkatan 62. Jadi, fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat apakah perbedaan kurikulum benar-benar mempengaruhi proses adaptasi mahasiswa baru IPB Angkatan 62. Nah, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antar latar belakang kurikulum sekolah dan kemampuan adaptasi mahasiswa baru. Dan juga manfaat penelitiannya yaitu untuk menambah wawasan tentang faktor yang mempengaruhi adaptasi mahasiswa baru IPB Angkatan 62. Oke. Izin menjelaskan pada bagian bahan dan data. Jadi yang pertama, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Target respondennya adalah mahasiswa Program Pendidikan Kompetensi Umum atau PPKU IPB University Angkatan 62. Jenis data yang digunakan adalah data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu periode waktu. Pengambilan data berlangsung selama 9 hari, mulai dari mulai dari tanggal 11 hingga 19 November 2025. Selanjutnya, untuk sampel penelitian, jumlah partisipan yang terlibat adalah 60 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah acak atau random dengan mempertimbangkan perbedaan latar belakang kurikulum para mahasiswa. Komposisi sampelnya terdiri dari 27 mahasiswa dari kurikulum 2013 dan 33 mahasiswa dari kurikulum Merdeka. Tujuan pengambilan sampel ini adalah untuk membandingkan kemampuan adaptasi mahasiswa berdasarkan perbedaan latar belakang kurikulum. Lalu selanjutnya bahan dan data itu ada tiga, struktur dan variabel data.
Yang pertama ada data nominal atau mencakup identitas responden, yaitu ada asal sekolah, SMA, SMK, atau MA, dan jenis kurikulum sebelumnya. Dan ada data interval, itu skala pengukuran persepsi terhadap dua variabel utama. Yang pertama ada adaptasi akademik, berupa indikator meliputi penyelesaian tugas, penyesuaian sistem pembelajaran dan berpikir kritis, dan adaptasi sosial, yaitu berupa indikator meliputi keseimbangan kegiatan, pengelolaan stres, dan penyesuaian budaya kampus. Lalu ada pengolahan dan analisis data. Kita menggunakan perangkat lunak berupa spreadsheet atau Microsoft Excel atau Google Sheets. Lalu pada proses pengolahannya dengan menyusun tabulasi, menghitung skor total dan kategorisasi. Kategorisasi adaptasi itu dibagi menjadi tiga, itu ada setuju atau tinggi, netral atau sedang, dan tidak setuju atau rendah. Bentuk analisis berupa analisis deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi dan diagram persentase. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Di diagram pertama ini memperlihatkan bagaimana pengalaman belajar di sekolah berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kuliah. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dari kedua kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, menjawab di skor 3, yang artinya mereka merasa pengalaman belajar sekolah mereka ini sangat membantu. Di skor 2 yang sifatnya netral, terdapat 14 mahasiswa Kurmer dan 7 mahasiswa Kurtilas. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelompok mahasiswa yang merasa pengalaman belajar sekolah mereka ini tidak terlalu berpengaruh tapi tidak juga merugikan. Dan di skor yang 1, yang artinya kurang membantu, hanya ada 1 mahasiswa dari Kurtilas. Sementara Kurmer ini tidak memiliki responden sama sekali. Eh, Hasil dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa Kurmer cenderung memberikan pengalaman yang lebih positif karena tidak ada mahasiswa yang merasa pengalaman belajar sekolah mereka ini kurang membantu. Sedangkan di Kurtilas masih ada sebagian kecil yang merasakan hal tersebut. Next. Di diagram kedua ini menggambarkan kemudahan mahasiswa beradaptasi dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Mayoritas responden dari kedua kurikulum ini berada di skor 2, yang artinya menunjukkan posisi netral. Mereka tidak merasa sangat mudah, tetapi juga tidak merasa kesulitan. Jumlah mahasiswa Kurmer yang memilih skor 2 ini lebih banyak dibanding Kurtilas. Di skor 3, yang berarti adaptasinya sangat mudah, jumlah responden dari kedua kurikulum ini relatif seimbang. Sedangkan di skor 1, yang berarti sulit menyesuaikan diri, mahasiswa Kurtilas lebih banyak, yaitu 3 orang dibanding Kurmer yang hanya 1 orang. Nah, hasil dari penjelasan tadi mengindikasikan bahwa walaupun banyak mahasiswa yang berada di posisi netral, Kurmer tetap menunjukkan kecenderungan yang lebih baik dalam meminimalkan kesulitan adaptasi. Oke, selanjutnya ada grafik ketiga, yaitu kemampuan memahami metode belajar yang berbeda dari sekolah. Grafik batang ini menunjukkan bahwa mahasiswa dari kurikulum Merdeka cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam memahami metode belajar yang berbeda dari sekolah. Terlihat dari dominasi pada skala 1. Sebaliknya, mahasiswa kurikulum 2013 lebih banyak berada pada skala 2 atau netral dan skala 3, menandakan pemahaman yang lebih stabil. Secara keseluruhan, mahasiswa kurikulum 2013 tampak lebih siap beradaptasi dengan metode pembelajaran baru dibandingkan mahasiswa kurikulum Merdeka. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada grafik beban akademik di IPB sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Grafik batang ini menunjukkan perbedaan persepsi mahasiswa terhadap kesesuaian beban akademik di IPB. Mahasiswa kurikulum Merdeka lebih banyak yang merasa beban sesuai atau berada pada skala 1. Namun, mereka juga lebih dominan pada skala 3, yang menilai beban sudah sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara itu, mahasiswa kurikulum 2013 cenderung berada pada posisi netral atau pada skala 2. Temuan ini tuh menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa kurikulum Merdeka merasa bebani,
Namun tidak sedikit juga dari mereka yang menilai beban akademik masih dalam batas kemampuan dibandingkan mahasiswa kurikulum 2013. Baik, selanjutnya ini kita ada pembahasan untuk diagram terhadap adaptasi akademik, di mana saya akan menjelaskan bahwa di sini ada skala 1 sampai 3, di mana 1 itu tidak setuju, 2 itu netral, dan 3 itu setuju. Di sini dapat dilihat bahwa di skala 1, kurikulum merdeka itu mendapatkan responden lebih banyak daripada kurikulum 2013. Dan untuk skala 2, itu di sini eh, sebanding atau seri di mana responden dari kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 itu sama, dan untuk skala 3 itu ada dari kurikulum Merdeka yang jauh lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Berarti di sini kita dapat simpulkan di mana kurikulum Merdeka itu jauh lebih unggul pada kategori akademik. Boleh dilanjut, Sakti? Oke, selanjutnya ada terhadap adaptasi sosial, di mana pada skala 1 itu kurikulum Merdeka jauh lebih banyak daripada kurikulum 2013, dan di skala 2 ada kurikulum Merdeka juga dengan 15 responden lebih banyak daripada kurikulum 2013, dan pada skala 3 ada kurikulum 2013 yang jauh lebih banyak dibandingkan kurikulum Merdeka, dan dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 atau Kurtilas itu lebih cepat menyesuaikan diri dengan budaya dan peraturan di IPB University. Oke, selanjutnya yaitu pada pada diagram kemampuan mahasiswa menjaga keseimbangan akademik dan sosial. Nah, dapat kita lihat berdasarkan hasil analisis visual pada grafik batang, terlihat bahwa terdapat perbedaan kecenderungan kemampuan mahasiswa dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan sosial antara lulusan kurikulum Merdeka dan K13. Pada skala pertama, hanya sedikit responden dari kedua kurikulum yang merasa kurang mampu menjaga keseimbangan, sehingga kelompok yang benar-benar mengalami kesulitan relatif kecil. Dan pada skala 2, jumlah responden menjadi yang paling dominan, dengan 16 mahasiswa kurikulum 13 dan 15 mahasiswa kurikulum Merdeka yang mengidentifikasi bahwa mayoritas mahasiswa ini menilai kemampuan mereka berada pada tingkat sedang atau netral. Mereka cukup mampu mengatur waktu tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Dan pada skala 3, jumlah mahasiswa kurikulum Merdeka yaitu 12 responden lebih besar dibandingkan kurikulum K13 dengan hanya 6 responden yang menunjukkan bahwa lebih banyak lulusan Kurmer yang merasa sangat mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan aktivitas sosial di kampus. Pola distribusi ini memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa dari kedua kurikulum masih berada pada kategori cukup mampu, mahasiswa Kurmer memiliki proporsi yang lebih tertinggi sehingga dapat dikatakan lebih banyak mahasiswa kurikulum Merdeka yang merasa telah menemukan strategi efektif untuk menyeimbangkan kehidupan akademik dan sosial mereka. Oke, selanjutnya yaitu diagram pengelolaan stres yang baik selama masa adaptasi. Berdasarkan hasil analisis visual pada grafik batang tersebut, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa, baik dari kurikulum Merdeka maupun K13, menilai kemampuan mereka mengelola stres itu selama masa adaptasi berada pada kategori sedang hingga baik, yang tercermin dari tingginya frekuensi pada skala 2 dan 3. Pada skala 1, hanya sedikit nih responden dari kedua kurikulum yang mengaku kalau kurang mampu mengelola stres, sehingga kelompok yang benar-benar mengalami kesulitan tuh relatif kecil. Nah, pada skala 2, jumlah mahasiswa kurikulum Merdeka tuh terlihat kayak lebih besar dibandingkan K13 yang mengidentifikasikan banyak mahasiswa yang merasa cukup mampu mengendalikan stres, tapi juga masih sesekali kewalahan dengan tuntutan akademik dan penyesuaian lingkungan baru. Nah, sementara itu, pada skala terakhir, yaitu skala 3, frekuensi responden dari kedua kurikulum ini juga tinggi nih, dan
relatif seimbang, menunjukkan bahwa sebagian dari mahasiswa itu merasa kalau sudah cukup mampu, bahkan sudah mampu mengelola tekanan dengan baik. Secara keseluruhan sih, pola grafik ini menggambarkan bahwa kemampuan pengelolaan stres selama masa adaptasi di IPB cenderung positif dengan distribusi yang mengarah pada kategori sedang dan baik, serta perbedaan antar kurikulum yang tidak terlalu signifikan atau terlalu mencolok. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perbandingan adaptasi akademik mahasiswa PKU angkatan 62 berdasarkan kurikulumnya. Berdasarkan hasil analisis yang kita dapat, eh, kedua kurikulum itu memberikan kecenderungan positif eh, atas adaptasi mereka di PKU ini berdasarkan akademik dan sosial. Bisa dilihat pada grafik eh, paling tinggi itu di setuju, yaitu dengan hasil 19 responden untuk kurikulum Merdeka dan 16 responden untuk Kurtilas. Terus ada netral 12 untuk kurikulum Merdeka dan 9 Kurtilas, serta tidak setuju paling rendah itu eh, 2 dari Kurmer dan 2 dari Kurtilas gitu. Selanjutnya ada hasil analisis visual pada grafik batang adaptasi sosial yang terlihat mayoritas mahasiswa dari kedua kurikulum menunjukkan kecenderungan positif dalam hal adaptasi sosial di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dapat terlihat dari tingginya frekuensi responden yang menyatakan setuju dibandingkan kategori netral maupun tidak setuju. Jumlah responden yang setuju terhadap adaptasi sosial lebih tinggi pada kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum 2013, yang mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pengalaman dapat mendukung kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri secara sosial. Sementara itu, pada kategori netral, jumlah responden dari kedua kurikulum relatif seimbang. Lalu, tidak setuju menunjukkan angka yang paling rendah untuk kedua kurikulum yang menandakan bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang merasa belum mampu beradaptasi secara sosial. Baik, untuk menyimpulkan, tadi sudah disimpulkan dari sisi akademik dan sisi sosial, kita simpulkan keduanya, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum Kurtilas. Dilihat bahwa dari adaptasi akademik, ya dari kurikulum 13 itu ada 19,94, ini rata-ratanya, dibandingkan dengan 11,83. Berarti perbedaannya tuh tidak signifikan, yaitu sekitar 0,11. Nah, begitu juga dengan adaptasi sosial dari Kurtilas dan Kurmer, yaitu perbedaannya dari 6,84 dan 6,79 itu 0,05. Jadi bisa kami simpulkan bahwa sebenarnya dari kedua Kurtilas dan Merdeka ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Walaupun sebenarnya dari Kurtilas sendiri dari sisi akademik sedikit lebih tinggi, yaitu 11,94, dan dari adaptasi sosial juga lebih tinggi 6,84. Tapi kita lihat dengan selisih rata-rata skor mereka tidak jauh beda. Begitu. Selanjutnya boleh? Seperti yang sudah dikatakan tadi, berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, perbedaan latar belakang kurikulum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan adaptasi mahasiswa baru IPB University, karena tiap kategori menunjukkan hasil yang relatif seimbang. Meski begitu, lulusan kurikulum Merdeka cenderung lebih unggul pada aspek akademik, khususnya keterampilan berpikir kritis dan penyesuaian terhadap sistem pembelajaran. Di sisi lain, lulusan kurikulum 2013 menonjol pada aspek sosial, terutama terkait penyesuaian terhadap budaya dan peraturan kampus. Secara keseluruhan, rata-rata nilai akhir lulusan kurikulum 2013 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan kurikulum Merdeka.
Oke, coba aja teman-teman. Ada beberapa saran. Yang pertama itu ada untuk sekolah asal. Jadi sekolah asal itu harus eh, memperkuat gitu elemen-elemen yang jadi kelemahan dari setiap kurikulum dari sekolah asal ya. Yang kedua untuk mahasiswa baru atau lulusan diharapkan itu jadi lebih proaktif, bisa dalam mengambil kegiatan kampus dari segi akademik dan non akademik. Karena partisipasi ini tuh bisa mempercepat proses adaptasi gitu, teman. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, menurut teman-teman dan kelompok 7, apakah sebaiknya dilanjutkan di Zoom link yang baru karena waktu udah lebih kurang dari 1 menit lagi. Di link Zoom yang Berarti, baru aja. ya, kita tunggu di link yang selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Langsung aja mulai dari pertanyaan. Oke, untuk sesi tanya jawab, kita persilahkan buat kelompok 7. Silakan. Di kolom chat ya. Dari Ivan, penelitian ini menggunakan sampel 60 mahasiswa baru IPB Universitas Angkatan 62 dengan komposisi 27 dari kurikulum 2013 dan 23 dari kurikulum Merdeka. Nah, populasi mahasiswa baru itu kurang dari 1.000 orang, angka yang jauh lebih besar. Apakah jumlah sampel 60 mahasiswa tersebut memadai untuk membandingkan dan menarik kesimpulan tentang kemampuan adaptasi mahasiswa Angkatan 62 secara umum? Untuk teman-teman kelompok 4, ada yang mau menjawab? Aku izin mau jawab. Silakan. Jadi kalau melihat dari penelitian ini, menurut saya sampel 60 mahasiswa sebenarnya sudah cukup masuk akal ya untuk memberikan gambaran awal, apalagi komposisinya udah terbagi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Memang populasi mahasiswa angkatan 62 itu jauh lebih besar, tapi untuk tujuan membandingkan kemampuan adaptasi secara umum, 60 mahasiswa ini masih bisa dipertanggungjawabkan selama proses pengambilannya dilakukan dengan benar dan mewakili variasi mahasiswa PPKU. Justru untuk presentasi seperti ini, yang lebih menekankan insight daripada klaim besar, sampel 60 mahasiswa sudah cukup solid dan hasilnya relevan, sudah dipahami, dan tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan. Jawab. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bim, berdasarkan temuan bahwa lulusan Purhar cenderung lebih unggul pada aspek akademik, terutama kemampuan berpikir dan penyesuaian sistem pembelajaran. Dan lulusan 2013 perkilas menonjol pada aspek sosial. Mengapa kesimpulan akhir menyatakan bahwa perbedaan latar belakang kurikulum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan adaptasi secara keseluruhan, padahal rata-rata skor adaptasi lulusan 13 lebih tinggi. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Sakti, boleh ke slide sebelumnya yang grafik antara Yang di mana, Bel? sebelumnya lagi. Nah, yang ini memang kalau dilihat dari nilainya, dari angkanya, mereka sedikit lebih unggul, yaitu 11,94 dengan 11,83, 11,84 dengan 11,9 rata-ratanya skornya. Tapi selisihnya itu sebenarnya cuma 0,0.
Bahkan kalau kita tambahkan ya 11,94 ditambah 6,4, 10,79 ditambah 11,83, itu tuh jadi 18, sekian, dan dijumlahkan selisihnya pun tidak jauh beda, bahkan cuma koma gitu. Jadi bahkan berdasarkan statistik pun dia memang lebih unggul angkanya, tapi selisihnya ini tidak jauh beda, cuma 0, berarti dapat diimplikasikan bahwa in real life perbedaan ini tuh nggak signifikan dan tidak jauh, hanya 0, hanya segelintir orang saja begitu. Apakah menjawab? Terjawab. Terima kasih. Baik, kami cukupkan 2 pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dari kelompok 7 dan dari kelompok 4. Ketakutan merupakan hal yang sangat manusiawi yang pasti akan dialami oleh setiap individu manusia. Terlebih lagi, khusus individu yang baru memasuki lingkungan baru. Maka dari itu, kami mengusung penelitian dengan judul Tingkat Rasa Takut Mahasiswa Baru IPB University Angkatan 62 dalam Proses Adaptasi Sosial di Kampus. Oke, izin menjelaskan. Jadi latar belakang kelompok kami mengambil judul ini yaitu mahasiswa baru perlu beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial yang memicu kecemasan dan juga ketakutan gagal. Dan yang kedua, tantangan lebih besar dialami mahasiswa perantau karena perbedaan budaya dan juga risiko stres. Baik, lalu untuk lokasi dan waktu lokasi berada di IPB University, lalu waktu proses awal penelitian dimulai pada 25 Agustus 2025 sampai 21 September 2025 untuk menyelesaikan proses penelitian. Next. Oke, di sini selanjutnya ada sampel dan metode dalam pengumpulan data. Nah, di sini sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa baru IPB University angkatan 62 dan dipilih sebagai representer populasi karena dianggap mampu untuk memberikan informasi yang relevan terkait topik penelitian. Nah, untuk teknik metode pengumpulan sendiri, itu kita gunakan non-probability voluntary sampling, di mana metode ini itu pemilihan responden berdasarkan yang individu untuk berpartisipasi tanpa adanya paksaan ataupun kewajiban dalam penelitian ini. Nah, setiap responden ini yang merasa bersedia dan memenuhi kriteria penelitian bisa turut serta secara sukarela. Nah, selain itu juga proses pengumpulan data ini kita lakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada beberapa mahasiswa baru IPB University Angkatan 62 melalui media yang mudah diakses oleh responden, contohnya kayak formulir daring. Terus juga penyebaran kuesioner ini kita lakukan untuk mempermudah jangkauan, meminimalkan hambatan waktu, serta juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap mahasiswa baru untuk berpartisipasi. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja penyebab ketakutan yang dialami mahasiswa baru Angkatan 62 IPB University, khususnya dalam hal pergaulan dan proses adaptasi sosial di lingkungan kampus. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa baru mencari solusi atau cara mereka sendiri untuk menghadapi rasa takut tersebut.
Guys, tadi kedengaran nggak? Selanjutnya ada metode penelitian. Kelompok kami menggunakan metode penelitian berupa pengisian link kuesioner dengan cara menyebarluaskan link tersebut kepada para responden, khususnya adalah mahasiswa IPB University Angkatan 62, dengan tujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat rasa takut dan solusi mereka. Untuk mencari tahu tingkat rasa takut mahasiswa baru IPB University Angkatan 62 dalam proses adaptasi sosial di kampus, kami menyiapkan beberapa pertanyaan kepada responden yang di dalamnya berisi ketakutan dan kekhawatiran para mahasiswa IPB. Seperti yang pertama adalah kekhawatiran tentang kesulitan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Lalu yang kedua ada kekhawatiran tidak diterima dalam kelompok pertemanan. Yang ketiga ada kekhawatiran dianggap berbeda karena asal daerah, biasanya karena perbedaan bahasa dan juga kebiasaan budaya. Lalu yang keempat ada ketakutan akan terjerumus ke pergaulan bebas. Yang kelima ketakutan terhadap penilaian orang lain. Lalu dan yang terakhir adalah keenam adalah kekhawatiran tentang kesulitan mencari teman. Baik, untuk hasil penelitian pada poin pertama yaitu kekhawatiran tentang kesulitan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Dari grafik di samping bahwa dapat dilihat bahwa kekhawatiran mahasiswa mengenai kesulitan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus cukup tinggi. Mayoritas dari total 67 jawaban responden menunjukkan kekhawatirannya akan masalah ini. Dominan responden memilih kategori takut dibandingkan kategori tidak takut, dengan total kategori takut dan sangat takut mencapai 39 responden milih. Sedangkan total kategori sangat tidak takut dan tidak takut hanya 8 responden. Untuk kategori biasa saja, 20 responden memilih kategori ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa masih takut untuk berpartisipasi dalam sebuah organisasi di dalam kampus. Hal ini bisa memungkinkan terjadi dikarenakan harus beradaptasi kembali di lingkungan yang baru selain di kampus itu sendiri, yaitu di organisasi yang telah dipilih mahasiswa, lalu mengikuti berbagai rangkaian tes untuk syarat masuk ke dalam organisasi kampus tersebut, juga menjadi alasan utama mahasiswa khawatir sulit berpartisipasi. 8 responden dalam kategori sangat tidak takut dan tidak takut, serta 20 responden dalam kategori biasa saja, menunjukkan kalau mereka sudah siap dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Organisasi kampus bisa menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa secara menyeluruh dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di dalamnya kita bisa mengasah soft skill maupun hard skill yang kita miliki. Sehingga bagi mahasiswa yang menyadari fungsi dari keorganisasian kampus dan yakin lulus menjadi salah satu anggota dari organisasi kampus tersebut, maka mereka akan memilih kategori tidak takut dan sangat tidak takut. Kesimpulan dari grafik pertama, ini adalah mayoritas mahasiswa masih enggan atau takut untuk berpartisipasi di dalam kegiatan organisasi kampus. Sedangkan sedikitnya dari responden memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus dan 20 responden sisanya memilih netral dalam kekhawatiran ini. Untuk grafik kedua, kekhawatiran tidak diterima dalam kelompok pertemanan. Dari grafik di samping disajikan hasil survei mengenai tingkat kekhawatiran tidak diterima dalam kelompok pertemanan. Data menunjukkan pola kecenderungan yang cukup jelas. Pada sebagian responden berada pada tingkat kekhawatiran sedang. Kategori dengan jumlah responden terbanyak adalah biasa saja dengan total 22 responden. Menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki kekhawatiran yang stabil dan tidak terlalu ekstrim, namun tetap memikirkan kemungkinan diterima atau tidak dalam pertemanan. Kategori berikutnya adalah takut yang berjumlah 17 responden. Menandakan bahwa cukup banyak responden yang memiliki kecemasan nyata mengenai penerimaan sosial dalam kelompok. Sementara itu, kategori sangat takut berjumlah 7 responden, menggambarkan adanya sebagian kecil individu yang memiliki tingkat kekhawatiran tinggi. Pada sisi lain, kategori sangat tidak takut dengan 12 responden serta tidak takut dengan 9 responden menunjukkan bahwa terdapat pula kelompok dengan tingkat kekhawatiran rendah, yang merasa lebih percaya diri dalam interaksi sosial dan tidak terlalu memikirkan potensi penolakan dalam kelompok pertemanan.
Secara keseluruhan, distribusi data ini memperlihatkan meskipun sejumlah responden memiliki tingkat kekhawatiran rendah, kelompok dengan tingkat kekhawatiran sedang hingga tinggi tetap dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan dalam kelompok pertemanan masih menjadi aspek penting yang mempengaruhi kondisi emosional sebagian besar responden dalam survei. Untuk yang ketiga ialah kekhawatiran dianggap berbeda karena asal daerah. Berdasarkan grafik di samping, indikator kekhawatiran dianggap berbeda karena asal daerah menunjukkan bahwa isu ini bukan merupakan hambatan signifikan dalam proses adaptasi sosial mahasiswa baru di kampus. Data memperlihatkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 44 mahasiswa baru, menyatakan sangat tidak takut terhadap potensi diskriminasi atau penerimaan yang berbeda karena asal daerah. Jumlah mahasiswa yang berada di tingkat ketakutan tinggi, takut dan sangat takut, hanyalah 3 orang, menjadikannya salah satu kekhawatiran dengan tingkat terendah dalam grafik. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan diri yang tinggi atau persepsi yang kuat di kalangan mahasiswa baru bahwa lingkungan kampus mereka sangat toleran dan inklusif terhadap keberagaman regional. Untuk poin selanjutnya, silakan. Oke, yang nomor 4, ketakutan akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat ketakutan mahasiswa baru terhadap kemungkinan terjerumus dalam pergaulan bebas menunjukkan pola yang cenderung terbelah. Jawaban responden banyak terkonsentrasi pada 2 ujung skala. Kategori sangat tidak takut menjadi yang paling dominan dengan 18 responden, diikuti oleh kategori tidak takut dan biasa saja yang masing-masing berjumlah 13 responden. Yang besarnya jumlah pada kategori dengan tingkat ketakutan rendah, total 31 orang, atau kategori sangat tidak takut dan tidak takut, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa baru merasa yakin dengan prinsip pribadi, nilai moral, serta kemampuan mereka untuk mengendalikan diri dalam menghadapi lingkungan sosial baru. Namun, kategori sangat takut juga menonjol dengan 16 responden, berada di posisi kedua tertinggi. Jumlah ini sangat berbeda dengan kategori takut yang justru paling sedikit, yakni hanya 7 responden. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bagi mahasiswa yang merasa cemas, isu pergaulan bebas bukan sekedar kekhawatiran ringan, melainkan ancaman yang dianggap sangat serius. Perbedaan kecil antara jumlah kelompok yang paling percaya diri, yaitu 18 orang, dan kelompok yang paling cemas, yaitu 16 orang, memperlihatkan bahwa lingkungan kampus dipahami secara dualistis. Sebagian mahasiswa memandangnya sebagai ruang yang aman berkat keteguhan diri mereka, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai lingkungan yang rentan terhadap risiko pergaulan negatif. Untuk yang nomor 5, ketakutan terhadap penilaian orang lain. Dari grafik di samping dijelaskan mengenai tingkat ketakutan terhadap penilaian orang lain di kalangan responden. Data menunjukkan adanya kecenderungan yang jelas, di mana mayoritas responden memiliki tingkat kekhawatiran yang sedang hingga tinggi terkait dengan pandangan atau penilaian dari orang lain. Kategori memiliki jumlah responden paling tinggi adalah kategori takut, mencapai 22 orang. Ini berdasarkan dominasi yang menunjukkan bahwa rasa cemas untuk dinilai merupakan isu psikologis yang paling umum dirasakan oleh, diikuti oleh kategori biasa saja dengan 16 responden dan sangat takut dengan 12 responden. Ketika digabung, tingkat saja takut dan sangat takut mencapai 50 orang. Yang menunjukkan terhadap penilaian sosial adalah pengalaman yang dimiliki oleh sebagian besar responden dalam survei ini. Di sisi lain spektrum, kelompok yang menunjukkan sedikit ketakutan terhadap penilaian orang lain berada dalam minoritas. Responden yang menyatakan tidak takut berjumlah orang, sementara yang berada di tingkat paling rendah yaitu sangat tidak takut hanya sebanyak 7 orang. Ini menggarisbawahi bahwa kecil dari populasi sampel yang merasa sepenuhnya tidak terpengaruh oleh opini publik. Tingginya angka di kategori takut dan mencapai total 34 orang dapat mengindikasikan bahwa tekanan sosial, keinginan untuk diterima, social desirability, menjadi faktor sangat penting dalam kehidupan sosial. Survei ini memberikan pandangan krusial tentang pentingnya peningkatan kesadaran dan dukungan mental untuk mengatasi kecemasan sosial di masyarakat. Yang terakhir itu kekhawatiran tentang kesulitan mencari teman. Grafik di samping menyajikan data mengenai tingkat kekhawatiran kesulitan mencari teman berdasarkan survei terhadap sejumlah responden. Data menunjukkan bahwa tingkat kekhawatiran yang berkisar dari netral hingga khawatir. Kelompok responden yang paling banyak adalah
mereka yang menyatakan takut 14 orang, diikuti oleh kelompok tidak takut sebanyak 17 orang, dan biasa saja sejumlah. Ketika dikombinasikan, ketiga kategori ini menyumbang angka signifikan, yang menghasilkan adanya polarisasi yang cukup merata antara yang merasa yakin dan yang merasa cemas perihal pertemanan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa isu kemudahan dalam bersosialisasi dan membangun jaringan pertemanan merupakan perhatian akan oleh sebagian besar populasi yang disurvei. Pada spektrum ekstrim, kita melihat kelompok yang tidak takut berjumlah 11 orang, sementara kelompok yang sangat takut adalah yang paling sedikit, hanya 7. Menunjukkan bahwa rasa kekhawatiran yang paling tinggi yaitu sangat takut tidak mendominasi. Namun, tingkat kekhawatiran sedang merupakan respon yang sangat menariknya. Selisih antara kelompok takut dan tidak takut sangat tipis, mencerminkan adanya keseimbangan antara optimisme dan hasil ini. Data ini dapat menjadi masukan penting bagi pihak-pihak yang ingin menyusun program intervensi atau dukungan psikologis yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan mencari pertemanan di tengah masyarakat. Next. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian tentang hasil solusi atau tentang grafik solusi yang dimana sebanyak 67 responden kami menemukan ada 4 indikator atau 4 solusi atau 4 jawaban dari 67 responden yang dimana dari setiap pendapat responden sebanyak 67 itu kita buatkan word cloud yang nantinya akan muncul kata utama, sehingga didapatkanlah ada 4 kata utama, yaitu yang pertama ada inisiatif membuka diri, ada percaya diri atau berani, selanjutnya ada pengembangan diri, dan yang terakhir ada pasrah atau belum menemukan solusi. Jadi di sini terlihat bahwa sebanyak 21% atau 14 responden memilih strategi atau solusi inisiatif membuka diri untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Lalu selanjutnya ada percaya diri atau berani, yang dimana solusi ini dipilih oleh responden dengan total 45% atau 30 responden memilih solusi ini untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Selanjutnya ada pengembangan diri berjumlah 15%, yaitu sebanyak 10 responden memilih solusi pengembangan diri. Dan yang terakhir ada pasrah atau belum menemukan solusi sebanyak 19%, yang dimana sebanyak 13 responden belum atau bahkan belum bisa menemukan solusi untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Sorry, itu kesimpulannya belum. Kesimpulannya, bacaan kami terlihat bahwa rasa takut yang tinggi jadi penghambat utama mahasiswa menghadapi. Solusi proaktif yang dipilih 66% responden terbukti membantu mereka lebih cepat menyesuaikan. Sementara itu, mahasiswa yang pasrah atau tidak punya solusi cenderung lebih sulit beradaptasi dan berisiko merasa terisolasi. Intinya, keberhasilan adalah dipengaruhi seberapa berani mahasiswa mengambil langkah untuk mulai berinteraksi. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan membuka sesi tanya jawab dengan total 2 pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 kami persilahkan.
Oke, pertanyaan dari Zen, jabarkan rumus-rumus statistik apa saja yang kalian pakai untuk penelitian ini. Oke, sebentar. Nah, jadi rumus-rumus yang kita pakai untuk penelitian ini, yang pertama ada rumus kontif, yang mana pada grafik bar chart ini kami gunakan rumus kontif, yang dimana rumus kontif ini kami pakai untuk menjumlahkan total tiap-tiap indikator rasa takut, yaitu sangat tidak takut itu berapa jumlahnya, sampai sangat takut itu berapa jumlahnya. Bagaimana kita memakai rumus ini? Jadi, pertama-tama kita urutkan dari sangat tidak takut sampai sangat takut. Lalu setelah diurutkan, setelah sudah sesuai, lalu kami gunakan rumus kontif untuk menjumlahkan. Jadi mana kita di Excel, kita masukkan sama dengan, kita klik kontif, lalu kita blok tiap-tiap indikator sangat tidak takut sampai sangat takut. Jadi nanti akan muncul sangat tidak takut itu berapa jumlahnya, sampai sangat takut itu berapa jumlahnya. Lalu setelah itu klik enter, lalu akan keluar tiap-tiap total keseluruhan dari tiap-tiap indikator dari bermacam-macam rasa takut. Lalu setelah itu baru kita jadikan grafik bar chart seperti ini. Oke, selanjutnya pada grafik pie chart kita menghitung persentase, yang dimana rumus yang kita pakai itu yaitu banyaknya jumlah tiap-tiap indikator per total responden dikali 100. Jadi kita menggunakan rumus persentase ini, contoh kita menghitung total responden yang memilih percaya diri, yaitu sebanyak 30 orang. Jadi 30 orang 30 per 67. 67 itu total keseluruhan responden dikali 100. Lalu nantinya akan muncul hasil persentase seperti yang ada di grafik pie chart ini. Lalu setelah itu, setelah semua hasil indikator telah ditentukan persentasenya, kita jadikan grafik pie chart seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Amabel. Sekitar 19% responden memilih menyerah. Apakah ada solusi yang diajukan dari kelompok kalian? Oke. Mungkin aku izin jawab buat pertanyaan Amabel. Dari hasil penelitian kami kan ada yang 19 responden tuh menjawab pasrah atau belum menemukan solusi. Mungkin kalau dari kelompok kami sendiri, solusi yang pertama yang bisa dilakukan dengan cepat mungkin dia harus mencari teman atau kita saling merangkul mereka, saling merangkul respondennya untuk mengajak dia bercerita-cerita, karena balik lagi manusia itu makhluk sosial dan dia butuh dampingan dari orang lain juga. Jadi mau nggak mau dia butuh teman cerita juga. Yang kedua, kalau sang respondennya pengen yang tingkat yang lebih profesional lagi, dia bisa langsung daftar ke TBK IPB. Apa itu TBK IPB? TBK IPB itu adalah tim bimbingan dan konseling IPB. Nah, itu tuh ada layanannya juga di Instagram, bisa langsung dihubungi atau bisa langsung datang ke tempat konselingnya di Teaching Lab lantai 2. Nah, mungkin segitu aja solusi dari kelompok kami. Apakah menjawab, Amabel? Menjawab, terima kasih. Kasih, Amabel. Mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini, yang dimana hanya dimaksimalkan hanya 2 penanya saja. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari kelompok 7 dan teman-teman dari kelompok 4 yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya dalam presentasi kali ini.
Kami memohon maaf apabila ada penyampaian atau ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang menjawab pertanyaan dari beberapa penanya tadi. Mungkin itu saja. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.